Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari dari kelas R008 PPG Prajabatan PGSD Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Literasi Dasar, topik 5, Aksi Nyata Digital Storytelling. Pada awalnya, sebelum belajar literasi dasar, saya berpikir bahwa kegiatan literasi hanya sebatas membaca dan menulis saja. Hal ini dikarenakan saya kurang pengetahuan mengenai literasi dan belum mengenal literasi secara mendalam. Kemudian, setelah belajar literasi dasar di semester 1 ini, saya dapat mengetahui bahwa literasi bukan hanya sekedar kegiatan membaca dan menulis saja, namun literasi lebih dari itu. Ternyata ada 6 literasi dasar yang mencakup literasi membaca, menulis, finansial, sains, digital, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, literasi harus diterapkan sejak dini pada peserta didik di usia sekolah dasar, agar mereka dapat mengaitkan kemampuan literasinya. Selain itu, guru juga harus kreatif dalam menggerakkan literasi di lingkungan sekolah. Saya menyadari bahwa literasi sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Dengan literasi, kita dapat mengetahui dunia sekitar, meningkatkan kemampuan kecakapan literasi, berpikir kritis, dan dapat mengembangkan kreativitas diri. Selanjutnya, pengetahuan baru yang saya dapat setelah belajar literasi dasar ini, yaitu saya mengetahui bahwa literasi menjadi dasar penting yang harus dimiliki oleh peserta didik. Saya juga mendapatkan ilmu mengenai cara membuat kegiatan literasi yang menarik di lingkungan sekolah, yaitu dengan cara melakukan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, pojok baca, pajangan karya, poster afirmasi positif, kunjungan perpustakaan, dan lain-lain. Kemudian, saya juga mendapatkan pengetahuan bahwa kegiatan literasi membutuhkan faktor pendukung seperti bahan bacaan yang beragam, ruang baca yang nyaman, teknologi, peran orang tua, guru, dan teman sejawat dalam kegiatan literasi. Selain itu, pemahaman baru yang saya peroleh, seorang guru harus memiliki pemahaman tentang konsep 5T plus 1A dalam rangka mengembangkan kemampuan literasi peserta didik. Konsep tersebut mencakup time, yaitu waktu, task, yaitu tugas, text, yaitu teks, teaching strategi, yaitu strategi pengajaran, tools, berbicara, dan asesmen, yaitu penilaian. Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep ini dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan relevan. Kemudian, pengalaman literasi. Sejak saya kecil, saya sangat senang membaca dan menulis. Saya suka membaca buku yang beragam, yaitu buku bobo, komik, dongeng, novel, buku kebudayaan Indonesia, buku pelajaran sekolah, dan lain-lain. Kemudian saat saya SMP, setiap hari saya meluangkan waktu di siang hari setelah makan siang dan sholat untuk membaca buku cerita selama 20 menit. Hal tersebut saya lakukan setiap hari. Setelah membaca, saya membagikan pengalaman dan bercerita kepada orang terdekat seperti orang tua maupun sahabat saya. Terkadang saya bertukar informasi atau referensi buku bacaan dengan sahabat saya, sehingga meningkatkan referensi bacaan saya. Saya juga gemar menulis kegiatan yang akan dilakukan dan pengalaman saya di buku diari. Kemudian, ketika saya duduk di bangku SMA, saya pernah berbagi pengalaman tentang membaca. Guru saya mengajak saya dan semua peserta didik kelas 11 untuk mencari buku cerita atau bacaan untuk dibaca sebagai tugas rumah di perpustakaan. Dan minggu depannya, guru meminta peserta didiknya untuk menceritakan secara singkat buku yang telah dibaca tersebut. Saya dan teman saya berbagi pengalaman tentang buku bacaan atau cerita yang kami baca. Dengan kegiatan tersebut menambah pengetahuan dan wawasan kami semua.
Selanjutnya, saat saya melakukan PPL di SDN 28 Kota Jambi, saya mendapatkan pengalaman meningkatkan literasi di lingkungan sekolah dari guru pamong dan rekan-rekan guru di SD tersebut, yaitu guru mengajak saya untuk melakukan pembiasaan membaca 15 menit kepada peserta didik sebelum pembelajaran. Peserta didik diperbolehkan membaca buku apa saja yang mereka sukai di pojok baca. Guru memajang karya seperti puisi, cerpen, lukisan yang berkaitan dengan tugas peserta didik di dinding kelas sebagai bentuk apresiasi dan upaya meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Kemudian, dalam proses pembelajaran, guru mengkolaborasikan pendekatan student center dan problem based learning, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik dan pembelajaran berbasis masalah. Guru memberikan stimulus pertanyaan kepada peserta didik yang sudah dibagi secara berkelompok. Kemudian, guru memberikan LKPD untuk dikerjakan dan diskusikan secara berkelompok. Kemudian, peserta didik mempresentasikan LKPD di depan kelas dan mengadakan tanya jawab atau diskusi. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik antusias dalam diskusi, yaitu memberikan pendapat dan menjawab pertanyaan. Kegiatan tersebut juga merupakan strategi untuk meningkatkan literasi peserta didik dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Kesan: setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar ini, saya merasa senang karena saya mendapatkan beberapa pengetahuan baru, yaitu mengenai konsep literasi dasar, strategi pengembangan keterampilan literasi, asesmen literasi atau AKM, lingkungan kaya literasi, dan pengembangan kecakapan diri. Dengan pengetahuan tersebut, membuka pemikiran dan menambah pengetahuan saya tentang literasi. Literasi sangat penting dilaksanakan sejak dini. Melakukan kegiatan literasi sejak dini dapat memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan intelektual seseorang. Selanjutnya, harapan. Harapan saya terkait literasi untuk kedepannya yaitu saya berharap budaya literasi dapat menjadi budaya yang sangat digemari oleh semua orang di Indonesia. Semua orang juga mendapatkan akses buku bacaan dan pengajaran literasi sejak dini. Saya berharap dapat berkontribusi dalam lingkungan pembudayaan literasi sebagai seorang guru nantinya. Saya akan menjadikan lingkungan literasi yang kaya literasi, dapat meningkatkan kesadaran literasi pada peserta didik dan orang di sekitar saya. Kemudian, saya dapat mengembangkan pemahaman 5T+1A dengan cara melihat kebutuhan peserta didik, menggunakan strategi pengajaran yang tepat, menyenangkan, serta pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.